Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi wa iktafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. La halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. As-saimin was-saimat, para pemirsa Tribuners yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nuhibbukum fillah. Kami mencintai kalian karena Allah. Dan mudah-mudahan kita saling mencintai karena Allah dan dipertemukan dengan manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mencintai beliau. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Hamba Allah yang berjumpa dengan Ramadan, yang diberikan umur bertemu dengan Ramadan, maka dia menjadi hamba yang beruntung. Kenapa dia menjadi hamba yang beruntung? Karena dia mendapati satu bulan yang mulia, keistimewaannya melebihi keistimewaan yang ada pada bulan-bulan lainnya. Dia mendapatkan bulan yang di dalamnya penuh dengan pengampunan. Dia bertemu dengan hari-hari terbaik yang di dalamnya Allah curahkan limpahan rahmat. Dia berjumpa dengan Ramadan yang di dalamnya segala macam ibadah Allah berikan lipat ganda pahalanya. Maka hamba Allah yang berjumpa dan diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, maka dia menjadi hamba yang terbaik, hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Tribuners yang saya cintai karena Allah, tetapi ada hamba Allah yang dia berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak menjadi hamba yang beruntung. Dia menjalankan hari-hari yang terbaik di Ramadan, tetapi Ramadannya menjadi Ramadan yang sia-sia, tidak mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadannya menjadi Ramadan yang gagal. Banyak dari saudara-saudara kita Ramadannya menjadi gagal karena asbab tidak memperhatikan masalah hati. Subhanallah. Ini masalah yang utama, karena Ramadan merupakan ibadah yang sangat ketergantungan dengan hati. Ada orang yang hanya memperhatikan bagaimana sunnahnya sahur, bagaimana dia mendapatkan keutamaan menjalankan sholat tarawih, bagaimana dia mendapatkan keutamaan dan pahala dari tilawah Al-Quran. Memang ini menjadi sesuatu yang amat luar biasa dan perlu kita apresiasi, karena mungkin tidak banyak dia lakukan di bulan-bulan lainnya. Tetapi kalau itu saja yang diperhatikan oleh dia, maka yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa Ramadannya akan menjadi Ramadan yang gagal. Sebagaimana
penjelasan hadis dari baginda Rasulullah SAW yang masyhur dan sering kita dengar di telinga kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Masalah iman ini adalah masalah hati. Kemudian wahtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berlipat gandaan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan ini juga berkaitan dengan hati. Apa itu wahtisaban? Imam Al-Khattabi menjelaskan yang dimaksud dengan ihtisaban adalah seseorang dia merasa gembira, seseorang dia merasa senang, bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ada banyak dari saudara-saudara kita ketika dipertemukan dengan Ramadan, bulan ini menjadi bulan yang biasa saja bagi mereka. Bahkan yang lebih parahnya adalah bulan Ramadan dianggap sebagai penghalang. Bulan Ramadan dianggap sebagai musibah. Karena sesuatu yang enak yang mereka dapatkan di pagi hari, siang hari, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi saya tidak bisa makan nasi kuning dan lain sebagainya? Ramadan datang lagi. Kenapa di siang hari saya tidak bisa nongkrong dengan teman-teman saya sambil minum kopi? Maka sudah dipastikan para pemirsa Tribuners yang saya cintai karena Allah, Ramadannya akan menjadi sia-sia. Tidak akan mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki hati kita dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Terkadang ada dari saudara-saudara kita yang karena tidak memperhatikan masalah hati, ketika imam membacakan surat-surat panjang dalam sholat tarawih, contoh mungkin membacakan surat An-Naba, bahkan ada yang membacakan Al-Baqarah, maka hatinya mulai resah. Aduh, ini pasti bacaannya panjang-panjang ini. Karena tadi dia tidak mempersiapkan hatinya dengan baik. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat tarawih lagi-lagi karena keimanan, masalah hati, kemudian wahtisaban, rasa gembira dan senang, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Subhanallah. Bahkan ketika kita dihadapkan dengan 10 malam terakhir, kita banyak melakukan aktivitas ibadah di malam hari, melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, itu juga harus didasari dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat tahajud, untuk mencari Lailatul Qadar dengan penuh keimanan,
Lagi-lagi masalah hati yang diperhatikan. Wahtisaban, rasa gembira, senang, bukan malah sebaliknya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bukan hanya mengikuti orang, membawa peralatan tidur dari rumah ke masjid, tahu-taunya hanya tidur, bangun makan sahur, tidak menjalankan aktivitas ibadah di malam hari. Maka sudah pasti para pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, ibadah Ramadannya akan menjadi gagal. Maka marilah kita persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya, menjalankan hari-hari terbaik di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang beruntung, hamba yang bertakwa, dan mendapatkan syurganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi dan manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.